Halo semuanya, apa kabar? Yap, aku harap kalian semua baik-baik aja, sehat-sehat aja. Oke, aku udah selesaikan semua pembacaan untuk yaitu pembacaan tentang Twin Flames, karena aku udah selesaikan buat yang semua pembacaan Juli untuk semua zodiak ya. Dan ini khusus untuk energi tentang percintaan, yaitu energi spiritualitas dalam cinta atau perjalanan Twin Flames. Dan ini seperti biasa bakal aku bagi untuk zodiak zodiak pertama untuk Divine Feminine. Oke, pembacaan ini bisa pas bisa enggak untuk kamu. Jadi kalau nggak pas, nggak sesuai, ya udah jangan dipaksakan. Berarti memang bukan untuk kamu, ya. Dan di sini apa yang aku rasakan. Silahkan cek aku, ada di video aku, nanti aku bakal buat, aku sedang menawarkan untuk kucing aku berantem ya, potongan harga atau diskon untuk personal reading sama aku. So cek aja di video yang bakal aku buat nanti. Oke. Apa yang aku rasakan di sini untuk Divine Feminine, dari pagi tadi aku ngerasa saat aku bangun tidur sebelum aku buat pembacaan ini, ya aku ngerasakan ada energi pertanyaan dari kamu sebagai Divine Feminine. Pertanyaan kamu tentang apa artinya, apa tujuan hidup, apa artinya bertemu dengan Divine Masculine kalau memang nggak bersama. Terus apa maknanya dari semua kehidupan ini kalau kita nggak bareng-bareng. Terus kenapa ini semua terjadi? Ada banyak pertanyaan dalam diri kamu. Apakah kamu nggak bisa bahagia? Apakah kamu nggak bisa merasa dicintai? Itu banyak sekali terjadi dalam kepala kamu. Itu yang aku rasakan. Dan gimana untuk oracle-nya ya? So kita cek sama-sama. Untuk kita lihat untuk Divine Feminine. Ini labu ya, dia ini tidur di sini makanya nyangkut sih. Oke, so bawa diam ya. Oke, ada past life. The situations involves your past life memories. Ini ngasih lihat energi di masa lalu, energi tentang cinta, energi tentang kasih sayang yang pernah terjadi di masa lalu. Kamu merasakan seperti bertemu dengan seseorang yang udah lama banget kamu terpisah dari dia. Kasarnya kayak udah terpisah berapa puluh atau ratusan kehidupan atau reinkarnasi. Dan di kehidupan ini kamu diberikan jalan untuk bertemu dengan dia lagi. Tapi kenapa menyakitkan, mengapa mengecewakan, itu yang menjadi pertanyaan besar dalam hidup kamu. Ya, terus apa yang menjadi tujuan atau fokus perjalanan Twin Flames itu ada di kepala kamu, ada di pertanyaan kamu di sini, di dalam rasa yang kamu rasakan di sini. Ya. Ada Ostara, fertility. It is the perfect time for you to start new projects, access new ideas, and give birth to new condition. Okay. Energi kamu benar-benar sangat apa ya ibaratnya, kamu benar-benar tertarik untuk benar-benar bertanya, dan akhirnya dengan banyak pertanyaan itu muncul juga jawaban yang mungkin gak akan kamu sukai atau mungkin kamu sukai ya. Ada energi kamu akan ada di posisi kamu menyukai perjalanan Twin Flames dan juga ada membencinya, karena itu tadi kamu ada di posisi akhirnya bertanya-tanya kan, kenapa ketemu, kenapa bareng, kenapa sama-sama kalau nggak bisa sama-sama gitu ya. Semua pertanyaan ini kamu dapatin jawabannya dari entah dari sosok guru spiritual, atau kamu akan dapatkan sendiri rasanya dari dalam diri kamu, yaitu jawaban kayak Tuhan menjawab semua pertanyaan kamu.
Saat kamu belajar mencintai dan menyayangi diri kamu sendiri, kamu kayak menemukan jawaban, Tuhan, apa tujuan aku bertemu divine maskulin? Kenapa aku harus merasakan ini, merasakan itu? Tuhan kayak menjawab, ya karena untuk kamu, menjawab semua keinginan harapan kamu untuk menemukan cinta sejati, harapan, ya, dan menemukan tujuan hidup itu. Kamu ingin tahu itu semua, kayak Tuhan menjawab itu. Lalu Tuhan berkata, kamu bertemu divine masculine, ya tujuannya untuk bertemu, mengenal cinta. Ya, apakah tujuannya pasti bersama? Ya, apakah tujuan hidup itu hanya tentang bertemu cinta sejati, bahagia? No, terkadang. Bukan terkadang. Hidup itu sebenarnya tujuannya simpel, sederhana sekali, yaitu untuk hidup itu sendiri. Entah di dalamnya kita bisa bersama dengan orang yang kita cintai ataupun tidak, ya, itu akan menjadi perjalanan kita masing-masing. Jadi kayak Tuhan pengen bilang sama kamu, yes, kamu bertemu cinta sejati, ketemu pasangan, ketemu orang yang kamu cintai. Dan jika kamu bandingkan hidup kamu dengan orang lain yang kamu kira mungkin mereka bahagia, mungkin mereka berpasangan, bertemu bersama dengan orang yang mereka cintai, tapi apakah mereka benar-benar bertemu, merasakan cinta sejati itu dalam diri mereka, atau mereka hanya bersatu dalam fisik? Tapi gimana dengan kamu sih? Jadi kayak Tuhan mencoba untuk kamu melihat ke arah sana, ya, melihat tujuan hidup itu nggak harus kayak berpasangan. Terkadang, seperti bukan terkadang, jalan hidup, tujuan hidup itu sendiri ya just for living, hanya untuk hidup, kasarnya untuk bernafas. Dan kalau kita udah ngerasakan nafas kita sendiri, hidup itu sendiri, apapun di sekitar kita itu akan sangat indah, membahagiakan. Setiap menit, setiap detik dalam hidup kamu itu bakal sangat-sangat indah, sangat membahagiakan dalam hidup kamu, ya, bakal sangat, kamu gak akan harus mencari suatu tujuan hidup yang besar dalam hidup kamu hanya untuk ngerasa jauh lebih baik, ya. Justru kesederhanaan dalam diri kamu tentang tujuan hidup kamu itu tadilah akan menjadi ultimate kebahagiaan untuk diri kamu, ya. Justru akan melahirkan cinta, kasih sayang yang baru, yang gak pernah kamu sangka-sangka bisa hadir dalam hidup kamu, ya. Aku melihat akan cinta, akan kasih sayang yang bermain dalam hidup kamu di sini. Divine Feminine benar-benar sangat mengubah cara pandang kamu. Kamu akan menerima apapun dalam hidup itu, ya, baik dan buruk gak akan mempengaruhi kamu dengan mudah. Energi kamu bakal sangat-sangat clear, ibaratnya kamu benar-benar menyembuhkan diri kamu, hati kamu dari dalam, ya. Kamu benar-benar bisa adil, bisa menerima apapun yang terjadi dalam hidup, karena memang kehidupan udah tahu takarannya sendiri, udah ada jalannya sendiri, kita gak bisa paksakan. Kemarin sebelum aku buat pembacaan ini, aku tuh orangnya senang membaca, ya, tapi orang yang paling belakang kalau yang berkomentar. Jadi aku ada di aku punya banyak sosial media, entah platform untuk kecantikan, untuk sharing atau apapun. Di situ tiba-tiba ada salah satu platform bagus, aku suka lihatnya, tapi bukan platform yang biasa kamu dengar, ya. Jadi di situ ada tentang sharing, di mana mereka banyak menyesali hal yang mereka punya. Misalnya udah umur 30 tahun tapi mereka nggak punya rumah. Ada yang umur udah 30 tahun udah menikah dan bercerai. Pokoknya mereka menjelaskan semua penyesalan hidup mereka di saat udah umur 30. Bahkan ada yang udah 40 tahun. Ini seseorang umur 40 tahun tiba-tiba berkomentar, dan komentarnya bagus sekali. Dia mengatakan dia udah 40 tahun tapi beliau belum menikah, lalu banyak hal dalam hidup yang memang belum dia capai, tapi dia tahu semua jalan dan waktunya itu
yang terbaik bagi Tuhan, versinya Tuhan, ya kita hanya perlu hidup sebaik-baiknya. Kita nggak bisa menyamaratakan standar usia, standar kehidupan kita masing-masing dengan orang lain sih. Bayangkan seorang yang baru umur 30 tahun udah menyesali banyak dalam hidup dia, tiba-tiba seseorang yang umur 40 tahun mengatakan semua hal terjadi ada waktunya, ada masanya sendiri, ya. Jadi di sini memperlihatkan, nggak peduli usia kamu berapa, apapun yang kamu jalani, apapun yang udah kamu raih, ataupun yang belum kamu raih, menemukan cinta, ataupun belum bersama dengan yang tersayang, ataupun belum, ya, itu hanya semuanya tentang kecemasan kita, karena kita ngerasa kehidupan seharusnya seperti ini, seharusnya seperti itu. No, itu adalah bagian ilusi dari diri kita, hidup kita sendiri. Kucing aku ya. Dimana kita ngerasa kita harus menjadi sesuatu, kita harus masuk ke suatu level untuk ngerasa kuat, ngerasa tabah. Kamu di posisi ini aja udah luar biasa banget, divine feminine, jauh-jauh luar biasa. Untuk kamu tetap bertahan hidup di dalam kesakitan, dimana kamu ingin menyerah setiap harinya, kamu udah luar biasa, ya. Apakah itu bukan suatu pencapaian yang luar biasa? Ya, kamu menempatkan diri kamu di tempat kesakitan hanya akan membuat kamu makin sakit ke depannya. So, jalan kamu sebenarnya ringan, indah, ya. Kamu hanya perlu untuk percaya dan yakin. Semua jawaban dari pertanyaan kamu sebenarnya udah dijawab oleh Tuhan semesta, atau perantaranya lewat orang-orang yang sharing sama kamu, orang yang bantu kamu secara spiritual. Kamu hanya perlu melihat lagi, ya, merenunginya. Apakah kamu mencari suatu pertanyaan yang tidak ada jawabannya, ya, dan akhirnya kamu tidak puas, atau kamu mencari apa itu kehidupan, apa itu real kebahagiaan, ya sih. Inilah yang bermain. Jadi terlepas kamu bersama dengan orang yang kamu cintai ataupun tidak, ya itu gimana jalan kita masing-masing. Tapi dengan kamu hidup di masa sekarang seperti ini aja udah luar biasa sekali. So that's it, ya. Aku harap ini membantu. Thank you so much for watching. Doa terbaik untuk kalian semua di luar sana. Bye bye, see you in the next video. Jaga kesehatan, ya. Kita lanjut divine masculine setelah ini, ya.